Pemain asing komplit, Persebaya buktikan diri dengan pemain mudanya. Dikutip dari mainmain.id. Keinginan Aji Santoso agar skuad Persebaya musim ini diisi barisan pemain muda sepertinya mulus. Tidak hanya karena Persebaya mempromosikan sejumlah pemain juniornya, tapi juga datangnya skuad asing beberapa pekan ini. Melihat dari data yang ada, ternyata semua skuad asing Persebaya musim ini di bawah 30 tahun. Persis harapan Aji Santoso selama ini. Pemain asing terakhir yang didatangkan Persebaya, Bruno Moreira Soares, tercatat sebagai pemain asing termuda yang dimiliki Persebaya musim ini. Pemain berposisi gelandang itu baru berusia 22 tahun. Ia lahir tanggal 8 April tahun 1999 di Cajamar, Sao Paulo. Berikutnya Taisei Marukawa, berusia 24 tahun. Pemain Jepang kedua dalam sejarah Persebaya itu lahir di Hiroshima pada 39 Januari tahun 1997. Setelah itu, defender asal Inggris, Ali Sesai, 2 tahun lebih tua daripada Marukawa. Pemain timnas Sierra Leone tersebut lahir pada tanggal 25 Juli tahun 1993. Dan, pemain asing tertua ternyata disandang Jose Wilson. Pemain itu berusia 29 tahun. Ia lahir di Fortaleza, tanggal 22 Maret tahun 1992. Dengan usia yang belum mencapai kepala 3, 4 pemain impor tersebut makin mengentalkan status Young Guns di tubuh Persebaya. Dari 24 pemain lokal yang tercatat saat ini, hanya 3 pemain yang usianya di atas 30 tahun. Yakni, Randy Irwan, Samsul Arif, dan Johan Yoga Utama. Selebihnya para pemain berusia 20. Bahkan, Marcelino Ferdinand pada September nanti baru berusia 17 tahun. Aji Santoso mengaku sengaja memilih skuad yang tidak terlalu berumur. Ia ingin para pemain asing itu dalam posisi masa keemasannya. Dengan demikian, mereka benar-benar bisa berkontribusi pada tim. Selain itu, rentang usia yang tidak terlalu jauh diharapkan juga bisa membuat para pemain asing muda beradaptasi dengan pemain lokal. Yang tak kalah penting adalah investasi. Seperti halnya pemain lokal, kebijakan pada pemain asing kurang lebih sama. Kita cari dan pilih yang memiliki prospek, ujar Aji. Bahwa semua pemain saat ini dikontrak untuk semusim, kata Aji Santoso, itu juga bagian dari strategi. Ia ingin melihat dulu kemampuan sang pemain beradaptasi di Liga Indonesia. Bila memang lolos, mereka pasti disodori kontrak lagi. Jadi, kita punya opsi perpanjangan di musim berikutnya. Lagi pula, cukup riskan dalam situasi seperti sekarang ini kalau kami memberikan kontrak jangka panjang. Semua masih belum pasti kondisinya, termasuk kompetisi kita, bebernya. Gawat, masalah kebugaran hinggapi pemain asing Persebaya. Dikutip dari mainmain.id. Pemain asing Persebaya memang berdatangan. Namun, tidak berarti pelatih Aji Santoso lega begitu saja. Sebab, Aji kini menghadapi persoalan kebugaran para pemain asingnya itu. Beberapa pemain asing Persebaya sudah cukup lama tidak turun lapangan. Dari 4 pemain asing Persebaya, dari sisi kebugaran, mungkin Ali Sesai yang paling oke. Sebab, dari catatan terakhir pertandingan,
Pemain berpaspor Inggris itu terakhir turun ke lapangan pada tanggal 19 Mei tahun 2021. Ia turun 90 menit saat membela klub Sabail yang tampil di Liga Azerbaijan. Ketika itu Ali selesai turun melawan Sumkayit City. Nama berikutnya Jose Wilkson. Ia terakhir merumput pada April lalu di Liga Malta. Saya memang terakhir bermain April lalu. Tetapi, selama di Brasil, saya ikut berlatih bersama tim profesional di Fortaleza untuk menjaga kondisi, tegasnya. Nama lain adalah Bruno Moreira. Pemain yang paling terakhir didatangkan itu tercatat merumput pada Januari lalu. Ketika itu ia bermain untuk klub Envigado di Liga Kolombia. Setelah sepanjang 2020 dipinjamkan ke klub Liga 2 Korea Selatan, Ansan Greeners dan Chungnam Asan. Yang paling lama tidak bermain bola adalah Taisei Marukawa. Pemain asal Jepang tersebut terakhir merumput pada Juli tahun 2020. Saat itu ia bersama tim Noah Jumala FC di Liga Latvia. Lama nganggur tentu membuat stamina Marukawa kedodoran. Hampir 2 pekan bergabung tim, winger mungil itu terlihat masih bermasalah dengan kondisi fisiknya. Kondisi tersebut makin sulit karena pemain kelahiran Hiroshima itu juga masih harus beradaptasi dengan cuaca panas Surabaya. Masalah kebugaran sangat penting, menjadi modal utama bagi sang pemain agar bisa tune in dengan strategi yang disiapkan pelatih. Bila kebugarannya bermasalah, bakal merepotkan semuanya. Apalagi, Persebaya saat ini sedang menuju fase pematangan taktik. Tentu, tidak bisa lagi mengulang latihan fisik. Aji dan tim pelatih pun menyiapkan solusi atas masalah itu. Ia mewajibkan para pemain yang baru bergabung agar berlatih ekstra untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Dan, itu pula yang dilakukan Marukawa. Setengah jam sebelum sesi latihan dimulai, ia sudah di lapangan melahap menu latihan yang disiapkan pelatih fisik Persebaya. Ya memang harus seperti itu. Kami gak mungkin mundur lagi. Makanya, harus ada porsi latihan tersendiri buat mereka. Biar bisa segera tune in dengan yang lain, terang Aji Santoso. Oke Mas. Ya, ada pemain. Persebaya satukan kembali persahabatan Jepang dan Brazil. Dikutip dari persebaya.id. Persebaya sudah mengikat 2 pemain asing hingga saat ini, Jose Wilkson dan Taisei Marukawa. Namun siapa sangka, klub kebanggaan Arek-Arek Surabaya menjadi tempat reuni bagi pemain barunya. Kedua legiun asing tersebut pernah bekerja sama di Sanglea Athletic musim 2019. Baik Wilkson dan Taisei sama-sama menjadikan Sanglea sebagai tim pertama yang dibela saat pertama kali menginjakkan kaki di Eropa. Taisei datang 1 musim lebih awal sebelum Wilkson atau tepatnya pada 2018. Di lapangan, kedua pemain cukup ditakuti lawan jika diturunkan secara bersamaan. Kerjasama duo Jepang-Brasil itu berhasil menciptakan 10 gol dan 5 assist selama 1 musim. Saya biasanya di striker, Taisei di sayap kanan atau kiri. Kita sudah tahu bagaimana cara bermain masing-masing, ungkap Wilkson. Tidak hanya di lapangan hijau, kedekatan mereka juga ditunjukkan di kehidupan sehari-hari. Sebagai sesama perantauan di Malta, membuat hubungan pertemanan mereka cukup dekat. Ditambah lagi, mereka ditempatkan pada satu apartemen yang sama. Kedekatan itu berlanjut di kota pahlawan. Saat pertama kali Wilkson tiba di Surabaya,
Taisei langsung menyambutnya di apartemen. Mereka berbincang hangat bak sahabat yang lama tidak bersua. Terakhir kita bertemu tahun lalu, dia di Valletta, saya di Hibernians. Meski jadi lawan saat itu, tapi kita tetap komunikasi. Saya senang bertemu dia di sini, semoga kita bisa memberikan yang terbaik untuk tim dan supporter, jelas Wilson. Salah satu bukti kedekatan mereka lagi adalah, Wilson kerap menyebutkan nama Taisei Marukawa sejak tiba di Surabaya. Apa alasannya? Saya suka namanya, unik diucapkan. Makanya saya sebut terus Taisei Marukawa. Mungkin kalau punya anak saya akan menamakannya dengan nama itu, seluruh striker asli Fortaleza tersebut. Sempat dikaitkan dengan Persebaya, Diego Barboza gabung PS Sleman. Dikutip dari jawapos.com. Diego Barboza sempat dikaitkan dengan Persebaya Surabaya. Tapi, tim berjuluk Green Force itu ternyata malah mendatangkan Jose Wilson. Lantas, kemana Barboza akan berlabuh? Kabarnya, pemain 31 tahun tersebut kian dekat dengan PSS Sleman. Dia diyakini bakal menggantikan posisi yang ditinggalkan Nico Velez. Gelandang asal Argentina tersebut memilih bergabung dengan tim asal Malaysia Felda United FC. Manajemen PSS juga tidak menampik bahwa pihaknya sedang melakukan negosiasi dengan dua pemain asing. Satu pemain berposisi striker, sedangkan satu lainnya adalah gelandang. Proses negosiasi dengan keduanya berjalan baik. Mudah-mudahan jika tidak ada kendala, dalam 1 atau 2 minggu ini, bisa diselesaikan administrasinya, kata manajer PSS Danilo Fernando. Untuk striker, belum ada bocoran soal siapa pemain yang bakal direkrut. Tapi untuk gelandang, nama Barboza diyakini segera berlabuh dengan tim berjuluk Super Elang Jawa tersebut. Apalagi, saat ini gelandang asal Brasil itu masih berstatus tanpa klub setelah dilepas tim asal Oman Al Suwaid. Danilo mengungkapkan, proses negosiasi dengan Barboza berlangsung sangat lancar. Sudah bisa dibilang, tahap negosiasinya mencapai 80%, terang manajer asal Brasil tersebut. Artinya, kemungkinan dia untuk datang bisa lebih cepat. Hal itu jelas jadi keuntungan. Sebab, Liga 1 2021 sudah akan dimulai bulan depan. Bagaimana negosiasi dengan sang striker? Danilo mengalami sedikit kesulitan. Yang striker, negosiasinya memang agak alot sedikit, ungkap mantan pemain Persebaya itu. Meski demikian, Danilo tak lantas akan melepas sang striker begitu saja. Tetap kami incar karena demi kebutuhan pelatih. Semoga mereka bisa segera bergabung, harapnya. Kedatangan dua pemain asing tersebut memang diharapkan secepatnya. Apalagi, Super Elang Jawa berencana menggelar training center di luar Yogyakarta pada pekan ini. Semoga tanggal 10 Juni, besok, kami sudah bisa berangkat dari Jogja. Ada beberapa tempat yang jadi pilihan. Kami harus keluar karena harus refreshing, tutur pelatih PSS Dejan Antonik. Duo wonderkid Persebaya dapat kontrak jangka panjang. Dikutip dari mainmain.id. Persebaya berhasil memagari dua wonderkidnya. Rui Arianto dan Fernando Pamungkas resmi dikontrak jangka panjang oleh manajemen Bajul Ijo kemarin tanggal 9 Juni. Dua pemain itu diikat dengan durasi kontrak 5 tahun. Sama dengan beberapa pemain sebelumnya yang dinaikkan levelnya ke tim senior, yakni Akbar Firmansyah dan Diki Kurniawan. Langkah itu sudah pernah dilakukan Persebaya pada Rahmat Irianto. Rui dan Fernando bukanlah nama asing bagi publik sepak bola Indonesia.
Rui Arianto bersinar sejak membela Persebaya U16 di ajang Elite Pro Academy. Berkat kegemilangan penampilannya, ia dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia U16. Pemain yang akan berulang tahun ke-17 pada tanggal 7 Juli itu merupakan andalan Bima Sakti, pelatih Timnas U16. Rui kerap memberikan kontribusi untuk Timnas Indonesia U16. Salah satunya saat tampil di kualifikasi Piala Asia U16 2019 yang lalu. Sementara itu, Fernando Pamungkas justru kenyang pengalaman bermain di luar negeri. Pernah menjadi bagian dari tim Garuda Select selama 2 tahun berturut-turut. Bahkan, legenda Chelsea, Dennis Wise, banyak memuji penampilan Fernando saat melatihnya secara langsung. Kami hari ini, kemarin, mengontrak 2 pemain muda berbakat dengan kontrak jangka panjang. Ini adalah bukti keseriusan Persebaya dalam pembinaan sepak bola, Surabaya khususnya, ungkap Sekretaris Tim Persebaya Ram Surahman. Menurut pria asal Gresik tersebut, kontrak jangka panjang menguntungkan pihak klub dan pemain. Di sisi pemain, mereka mendapatkan kepastian dalam jangka waktu yang cukup lama. Sedangkan bagi klub, dengan usia yang masih belia, Rui dan Nando bisa ditempatkan di beberapa tim. Tahun ini kan Elite Pro Academy mulai jalan, mereka bisa saja didaftarkan di tim EPA. Tapi, begitu moncer bisa langsung naik ke senior. Regulasinya memperbolehkan untuk seperti itu tanpa harus mengganggu skuad yang ada, tandasnya.